Akhir-akhir ini mulai banyak media massa yang mengangkat berita tentang pemilu 2024. Bahkan beberapa di antaranya sudah melakukan survei dan simulasi pasangan capres-cawapres. Lalu apakah sistem pemilihan umum kita sudah cukup memanusiakan manusia? Selama ini orang berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan suara mereka. Lalu bagaimana jika hal itu tidak perlu terjadi lagi? Listen to this. Gimana kalau kita menyalurkan suara kita ketika pemilu nanti hanya melalui perangkat elektronik yang kita pegang? Yap, dengan smartphone kita. I'm talking about e-voting berbasis blockchain. Jika dalam pemilu tradisional yang seperti sekarang ini pemungutan suara dilakukan di TPS, kemudian dilakukan penghitungan suara dan rekapitulasi, lalu surat suara dan kotak suara dikirim ke kantor desa. Proses ini terus berulang di kecamatan sampai ke KPU pusat, sehingga waktu yang dibutuhkan mencapai sekitar 1 bulan. Sangat melelahkan dan menyita waktu. Mekanisme konvensional seperti ini juga melibatkan banyak orang mulai dari penyelenggara, petugas keamanan, hingga saksi yang totalnya sampai 18 juta orang. Selain itu juga membutuhkan banyak sekali material seperti kotak suara, surat suara, keping segel, tinta, dan lain sebagainya yang akhirnya hanya jadi menambah limbah sampah lingkungan kita. Konsekuensi dari semua itu adalah tentu biaya yang sangat tinggi. Bahkan diperkirakan memakan biaya sebesar 110 triliun rupiah. Dan rasanya ironis gak sih? Dan masih ada 90% anak muda di Indonesia yang tidak mampu untuk kuliah yet. Kita tega untuk pemilu harus mengeluarkan 110 triliun rupiah. Rasanya kok nggak adil banget ya untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, dengan adanya e-voting berbasis blockchain ini, pemungutan suara dilakukan secara digital sehingga pemilih hanya cukup menggunakan telepon genggam, sekali lagi, dari tempat masing-masing. Tahu nggak guys, dengan cara ini, kalau ini benar-benar dilakukan oleh bangsa Indonesia, kita bisa menghemat hingga 90 triliun rupiah. Aku ulangi lagi ya, kita bisa hemat 90 triliun rupiah. Allahu Akbar. Jadi kalau misalnya nih untuk membangun satu universitas, kita misalnya butuh dana 100 miliar rupiah. Ini udah universitas yang mewah banget ya guys. Nah dari 90 triliun ini kita bisa coba bagi dua. 45 triliunnya kita bisa peruntukkan nih untuk bangun berarti 450 universitas. Asumsi tadi satu universitas kita butuh 100 miliar untuk membangun. Dan sisanya, jika asumsi satu anak muda di Indonesia butuh 100 juta rupiah untuk sekolah sampai lulus S1, maka kita bisa menyekolahkan 450 ribu anak muda di Indonesia.